Halo semuanya, perkenalkan saya Rika Ramadhani, mahasiswa program studi manajemen Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan tugas observasi mata kuliah pengantar bisnis yang dibimbing oleh Ibu Rosa Pravitri Juniati, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Manajemen. Observasi ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2025 dengan tujuan untuk memahami bagaimana implementasi teori bisnis dalam kegiatan usaha kecil menengah di masyarakat. Untuk kegiatan observasi kali ini, saya memilih UMKM Rangin Bapak Umar, yaitu salah satu penjual jajanan tradisional yang masih mempertahankan cita rasa khas makanan jadul di tengah banyaknya makanan modern saat ini. UMKM Rangin ini merupakan usaha di bidang jasa makanan atau kuliner tradisional. Pemilik usaha adalah Bapak Umar berusia 45 tahun yang sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 2007. Usaha ini merupakan usaha turun-temurun dari keluarganya yang awalnya dimulai sejak zaman kakeknya. Kegiatan utama dari usaha ini adalah memproduksi dan menjual kue rangin, yaitu makanan ringan jadul berbahan dasar kelapa dan tepung beras. Izin bertanya ya Pak, gimana awalnya bisa kepikiran buat buka usaha ramen ini? Kalau usaha ini Mbak ada kakek teman. Terus biasanya gimana cara Bapak menalin atau promosiin ramen ini ke orang biar orang tuh mau beli? Ya kebanyakan ya. Tapi kan dulu kan keliling awalnya. Promosinya kan keliling. Lama-lama udah tempat, terus kebanyakan udah mangkal. Berarti nggak nyoba pakai lewat handphone? Ya sama lewat handphone. Pernah juga. Mana lewat YouTube sama TikTok juga. Menurut Bapak, apa sih yang bikin ramen ini beda dari yang lain? Nggak beda Mbak. Kalau ini kan makanan jadul, makanan yang dulu 90-an, tahun 90-an. Kalau kebanyakan anak sekarang kan nggak ngerti masakan gini. Terus awalnya kenapa Bapak tertarik buat jualan ramen ini? Tak ada pekerjaan. Selama jalani usaha ramen ini, biasanya tuh kayak ada tantangan apa yang patut Bapak hadapi? Ya, tantangan panas, hujan. Terus cara Bapak ngatasinya gimana? Ya, ngeduh. Terus Bapak ada rencana nggak buat nambah cabang? Kalau nambah cabang tak ada. Terus sehari-hari gimana cara Bapak ngatur jualan ini biar bisa tetap jalan atau biar bisa tetap laku? Ya yang laku ya apa tuh? Resepnya jangan berubah. Kalau resepnya berubah, nanti pelanggan bisa hilang. Pindah tempat. Ada yang bantu Bapak jualan atau masak ini enggak? Tak ada. Jadi Bapak buat sendiri semua? Iya buat semua. Kalau misalnya kayak ada bahan habis atau jualan lagi sepi itu Bapak biasanya ngapain? Ya diam aja. Berarti ini semua yang ngurus penjualannya Bapak? Iya. Sudah Pak? Udah gitu ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Dalam observasi ini, saya mengaitkan praktik usaha Bapak Umar dengan 5 teori atau konsep bisnis. Yang pertama, ada konsep bisnis di era globalisasi. Meski di era modern, Bapak Umar tetap mempertahankan gaya lokal dengan menyesuaikan promosi melalui media digital seperti YouTube dan TikTok. Ini menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi global tanpa meninggalkan identitas tradisional. Yang kedua, lingkungan bisnis global. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi usaha ini. Di tengah maraknya jajanan modern, Bapak Umar menghadirkan keunikan produk tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan.
Yang ketiga, bentuk kepemilikan bisnis. Usaha running ini termasuk usaha perorangan, di mana seluruh kegiatan mulai dari produksi, promosi, hingga penjualan dilakukan oleh Bapak Umar sendiri. Tidak ada karyawan sehingga tanggung jawab penuh berada pada pemilik. Yang keempat, UMKM kewirausahaan dan waralaba. Sebagai pelaku UMKM, Bapak Umar menunjukkan jiwa wirausaha yang kuat. Meski tidak memiliki cabang, beliau tetap berinovasi melalui promosi digital dan menjaga kualitas produk agar tetap bersaing. Dan kelima, proses manajemen. Dalam proses manajemen sederhana, Bapak Umar melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian secara mandiri. Misalnya, mengatur bahan baku agar tidak habis, menjaga kualitas resep agar tidak berubah, dan memastikan kebersihan area jualan agar pelanggan tetap nyaman. Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa UMKM running Bapak Umar mampu bertahan karena memiliki ciri khas menjaga cita rasa tradisional, dan beradaptasi dengan media digital untuk promosi. Meskipun masih dijalankan secara sederhana, semangat dan konsistensi beliau menjadi contoh nyata penerapan teori kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi dari observasi ini adalah agar Bapak Umar dapat meningkatkan promosi melalui platform digital seperti Instagram dan Shopee Food, serta mempertimbangkan kolaborasi dengan UMKM lain agar jangkauan pasarnya lebih luas. Teori-teori yang digunakan dalam observasi ini bersumber dari materi perkuliahan pengantar bisnis dari minggu pertama sampai minggu ke-7, serta hasil wawancara langsung dengan Bapak Umar sebagai pelaku usaha. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Umar yang telah bersedia berbagi pengalaman dan informasi mengenai usahanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.